Kak Agnes. Selamat hari Minggu juga Kakak Pasca. Iya, selamat datang ya di ibadah sekolah minggu hari ini. Gimana kabarnya semua? Pasti baik dong ya? Pasti baik. Baik, Kak Agnes baik dong ya? Baik dong. Oke. Adik-adik udah siap ibadah hari ini? Semuanya udah pada mandi kan? Udah pada makan juga? Kalau misalnya sudah, sekarang siapkan Alkitabnya dan duduk yang manis ya. Oke. Udah? Oke. Kakak Pasca, Kakak Iya. Agnes mau tanya dong. Kita minggu ini temanya apa ya Kak? Wah, tema minggu ini adik-adik tahu gak sih kalau kita itu sudah masuk ke masa Advent 1. Apa itu artinya Kak? Advent 1 itu kita udah masuk ke dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus adik-adik. Yang mana kita udah mau Natal Kak Agnes. Kita udah mau Natal. Wah. Adik-adik udah ngumpulin liturgi sama Oke. gerak lagunya Kak. Oh iya. Ke grup kelas masing-masing pasti udah dong. Betul, kalau gitu ditungguin untuk informasi Natal selanjutnya adik-adik ya. Oke sip, Kakak Pasca. Aha. Kita sekarang udah di masa Advent 1. Betul. Artinya Mhm. kita mempersiapkan menyambut Raja Damai. Wah. Berarti kita anak-anak raja dong Kak. Betul banget Kak Agnes. Kak Agnes anak raja, Kakak Waska anak raja, dan adik-adik semua anak raja. Wah kalau gitu yuk kita puji dan muliakan nama Tuhan dengan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Kita nyanyikan satu kali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya boleh duduk yang rapi, kita mau berdoa. Semuanya tutup mata ya adik-adik ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kesehatan sehingga kami dapat berkumpul lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang bimbing kami, Tuhan juga yang mau hadir di tengah-tengah kami. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, agar kami terus layak di hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak Agnes, Iya Kakak Pasca. Natal itu kan cuma satu kali setahun ya. Iya Kak. Karena itu tuh kita kadang-kadang suka kangen gitu loh sama kehadirannya Tuhan. Banget Kak. Walaupun iya sih emang Tuhan itu selalu hadir di hati kita setiap hari, tapi kan momen Natalnya jarang banget ya Kak. Bener Kak. Karena itu sambil bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta, kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat, Ya Yesus di Kau Kurindukan. Ya Yesus di Kau kurindukan, lipurkanlah roh batinku, seluruh hati
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu, untuk kesempatan ini. Kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini adalah Advent pertama. Nah, ini ada lilinnya, ada simbol lilin. Kalau masih satu lilinnya, artinya kita sudah sampai pada perayaan Advent. Berarti kita sebentar lagi Natal dong ya. Kalau sudah menyala lilin 1, minggu depan lilin 2, minggu depannya 3, minggu depannya 4, kemudian kita sampai di perayaan Natal. Semua pasti sukacita ya, semua pasti bersukacita. Kayaknya beda gitu, momen Natal itu sangat ditunggu-tunggu. Maka untuk itu perlu persiapan. Untuk menyambut Natal itu perlu persiapan. Itulah kita sekarang. Maka dalam persiapan kita yang pertama ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Inang Pendeta bacakan. Adik-adik semua di rumah, tolong diikuti, dibuka Alkitabnya, diikuti yang Inang Pendeta bacakan ya. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semua, siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan? Inang Pendeta pernah melakukan kesalahan. Nih tadi pagi Inang Pendeta pecahkan piring di rumah. Takut? Takut pastinya. Nanti kena marah. Atau ketika Inang Pendeta masih anak-anak, masih kecil nih di rumah. Inang Pendeta pernah pecahkan piring kesukaannya mama. Takut ketemu mama? Oh pasti takut banget. Ntar saya dicerewetin mama lah ini. Ntar saya dimarahin mama lah ini. Tapi sebelum ketemu mama, tiba-tiba ada orang datang. Menawarkan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh saya. Apa yang dia tawarkan? Dia menawarkan memperbaiki yang sudah pecah itu. Memperbaiki yang saya pecahkan itu menjadi kembali seperti sebelum dia pecah. Tanpa bekas, tanpa retakan, semua kembali. Bagaimana perasaan saya? Bagaimana reaksi saya ketika ada orang yang menawarkan demikian, ketika saya takut karena kesalahan saya, ketika saya takut karena sesuatu yang saya lakukan itu adalah dosa, adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi tiba-tiba ada orang yang mau menawarkan bantuannya, menawarkan pertolongannya untuk memperbaiki sesuatu yang salah yang saya lakukan. Tentu saya sangat berbahagia. Tentu saya sangat bersuka cita. Oh, saya nggak jadi dimarahin mama saya. Oh, saya nggak harus mendengarkan cerewetannya mama saya. Itu kan pikiran saya. Itu kalau kita melakukan kesalahan.
Itu kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi tiba-tiba ada orang yang mau memperbaiki kesalahan kita. Lebih dari situlah yang dijanjikan Allah kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Itu yang sedang kita nantikan. Makanya saya katakan tadi, Nang Pendeta katakan ada simbol lilin. Lilin satu, artinya kita sekarang masuk pada masa Advent yang pertama. Lilin membawa terang. Lilin simbol terang. Lilin membawa atau menghilangkan sesuatu yang gelap, yang tidak baik. Kalau cerita Inang Pendeta tadi mengatakan seseorang datang membantu untuk memperbaiki kesalahan, kehadiran Yesus itu yang sedang kita nantikan itu bagaikan seperti lilin. Dia hadir dengan terang. Dia hadir sebagai raja yang penuh damai. Dia hadir dengan raja yang penuh kemuliaan. Teman-teman, adik-adik semuanya, dikatakan di firman Tuhan kita, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Maka bagaimana kita menyambut? Kan begitu. Bagaimana kita menyambut Yesus yang adalah Raja Damai? Bagaimana kita menyambut Yesus yang adalah Raja yang penuh kemuliaan? Bagaimana? Coba dulu adik-adik semuanya pikirkan, bagaimana ya aku menyambut Raja Damai? Cukuplah mendirikan pohon Natal di rumah Inang Pendeta. Cukup hanya itu? Atau cukuplah Inang Pendeta rumahnya dihias atau gereja kita dihias dengan nuansa Natal? Cukup dengan demikian? Tidak cukup. Persiapan yang paling penting untuk kita hari ini pada Advent yang pertama adalah mempersiapkan hati kita, dan yang paling ditekankan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, persiapan pertama kita untuk menyambut Natal kita, untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus kita adalah mempersiapkan hati kita supaya hati kita semakin lebih lagi melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Jokowi aja kalau datang ke suatu daerah persiapannya luar biasa loh. Persiapannya luar biasa. Beberapa minggu yang lalu Jokowi datang ke kampung halaman kita di Bonapasogit sana. Tahu Bonapasogit ya? Nanti tanya mama sama papa. Mak, di mana Bonapasogit kita? Tanya ya. Waktu Jokowi datang ke Humbang Hasundutan, semua bebenah. Semua dipersiapkan dengan baik. Semua dipersiapkan dengan baik. Orang semua ada di pinggir jalan untuk boleh apa? Menyambut presiden kita karena dia berkunjung ke sana. Presiden saja hadir, presiden saja datang ke suatu tempat, dilakukan persiapan yang luar biasa. Bagaimana soal persiapan kita teman-teman? Bagaimana soal kesiapan kita adik-adik sekolah minggu? Jangan hanya kita mengatakan anak sekolah minggu AKBP Depok Timur, Ringgas, Burju, Gabe Pasu-Pasu. Tunjukkan keringgasan, Haburjuon dan Gabe Pasu-Pasu itu sebagai momen kita dalam mempersiapkan perayaan Natal kita. Jangan hanya bilang sama mama sama papa ya, Ma, bentar lagi mau Natal nih Ma, beli baju baru dong. Enggak, jangan ya. Jangan ya. Lihat kondisi orang tua kita. Kalau memang masih ada baju kita yang layak kita gunakan, itu saja disyukuri kepada Tuhan. Tapi kalau ada orang tua kita sanggup membelinya, bersyukur kepada Tuhan. Jangan dipaksakan. Bukan soal baju, bukan soal sepatu dalam masa-masa persiapan ini, tapi soal hati. Dalam mempersiapkan, dalam
menyambut perayaan Natal kita. Benar kita katakan tadi kita bersuka cita, benar kita katakan tadi kita di dalam pengharapan, tetapi yang paling benar adalah tunjukkan itu dengan hatimu. Muliakanlah Dia. Itu kata lagu kita ya. Maka dalam menyambut Natal ini, dalam masa-masa persiapan ini, Tuhan itu sangat baik. Dikasih 4 minggu bagi kita. Kesempatan sebenarnya bukan hanya 4 minggu ini saja. Ini semua sebagai simbol bahwa seluruh perjalanan hidup kita adalah masa-masa mempersiapkan hati dan pikiran kita akan kedatangan Kristus kedua kalinya. Sebab kedatangannya adalah untuk menghakimi. Itu maka dikatakan di ayat 3, Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi kedatangan Yesus itu membawa kedamaian kepada kita, membawa sukacita kepada kita. Kedatangan Kristus di dalam dunia ini membawa anugerah kasih yang luar biasa bagi kita. Maka mari adik-adik sekolah minggu semuanya, mari persiapkan hati dan pikiran kita ya. Walaupun ini ya Inang Pendeta katakan, walaupun kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing nantinya, Natal sekolah minggu tanggal 19 Desember. Natal umum di malam Natal 24, tanggal 25, tanggal 26, adik-adik sekolah minggu semua merayakan di rumah masing-masing. Walaupun di rumah, tapi tetap harus bersuka cita. Walaupun di rumah, tapi tetap harus penuh damai sejahtera. Walaupun di rumah, kita harus tetap memuliakan Yesus yang adalah Raja Damai, memuliakan Yesus yang adalah Raja penuh kemuliaan, memuliakan Yesus yang hadir untuk menyelamatkan saya, untuk menyelamatkan adik-adik semuanya. Maka saat ini mari adik-adik sekolah minggu semuanya bersuka cita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Lihat ada simbol di sini, ada lilin 1 yang menyala. Artinya kehadiran Yesus itu adalah membawa terang. Mari muliakan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh masuk pada masa-masa Advent. Dan pada saat ini kami sudah masuk masa Advent yang pertama untuk mengingatkan kami akan kesiapan kami, persiapan kami di dalam menyambut kelahiran-Mu, di dalam menyambut kedatangan-Mu. Biarlah kami mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan tetap takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan karena kami mengasihi Yesus Kristus. Hidup kami ini adalah hidup yang harus memuliakan Tuhan saja di dalam setiap langkah kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun berada, berikan kesehatan, tetap bersuka cita, bergembira, beribadah di rumah, sekolah di rumah, dan melakukan segala sesuatu dari rumah. Biarlah anak-anak sekolah minggu kami tetap dalam keadaan sehat. Berkati semua guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, supaya mereka tetap dalam kesehatan, tetap gembira, melakukan setiap pelayanan pekerjaannya. Berkati yang mereka kerjakan Tuhan, supaya berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kakak Paskah dan adik-adik di rumah, walaupun kita Natalannya cuma sekali setahun, kita harus tetap memuliakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus setiap hari. Oh gitu Kak. Iya dong Kak. Nah adik-adik, supaya kita makin semangat, yuk kita puji dan muliakan nama Tuhan dengan lagu Muliakan Allah Bapa dari Kidung Jemaat 242. Sambil bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri ya. Adik-adik kita nyanyi bait yang kedua. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Ya adik-adik, ayat istimewa untuk kita Minggu 29 November 2020 datang dari Yesaya 11 ayat 3. Yesaya 11 ayat 3. Semuanya udah siap ya, udah ada di Alkitab ya. Kalau sudah, ikutin Kakak Paskah untuk gerakannya ya. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Sekali lagi ya. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan hukuman menurut kata orang. Jangan lupa dihafal ya. Kakak Agnes, kondisi kita sekarang itu kan walaupun nggak di negara kita aja, tapi di seluruh dunia juga kan masih sedih ya, masih ada pandemi. Iya betul Kakak Paskah. Pasti adik-adik masih diam di rumah dan belum bisa bersekolah. Pasti banyak juga yang sedih dan banyak juga yang sakit. Tapi Kakak Agnes, kita percaya kalau Tuhan adalah gembala yang baik. Kita percaya kalau Tuhan itu mau menghibur kita di kondisi apapun. Dan Tuhan juga mau menenangkan kita serta menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam diri kita dan teman-teman kita. Betul gak sih Kak? Betul banget Kakak Paskah. Betul, karena kita percaya hal itu, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat, judulnya Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai celang bening. Adik-adik, Kakak Agnes mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 23 November sampai 29 November 2020. Ayat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Bunyinya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amang Pendeta, Inang Pendeta, Parhalado, Sintua, Seksi Sekolah
minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Kakak Agnes, kita kan udah mau Natal nih. Ya benar kakak Pasca. Nah, adik-adik juga pasti udah tahu pengumuman Natal yang diberikan di grup kelas masing-masing. Tapi ada pengumuman yang mau diberikan Kakak Agnes saat ini terkait revisi pengumuman Natal sebelumnya, ya kayak. Jadi yang hari ini disampaikan adalah pengumuman yang terbaru dan yang paling fix. Apa aja sih Kakak Agnes? Nah, informasinya Natal sekolah minggu HKBP Depok Timur tahun 2020 tetap tanggal 19 Desember. Hanya saja jamnya ganti nih Kak. Oke. Awalnya jam 3 sore, sekarang diganti jadi jam 6 sore. Oke, jadi Natal kita itu berubah waktunya dari jam 3 menjadi jam 6 ya adik-adik ya. Di tanggal yang sama ya Kak? Di tanggal yang sama. Di tanggal Live streaming Kak. live streaming di di YouTube HKBP Depok Timur. Adik-adik, mama atau papa yang belum subscribe ya. Oke, berarti itu aja ya Kak pengumumannya ada ya? lagi satu Oh iya, lagi, Kak. apalagi tuh Kakak Agnes? Ada informasi tambahan yaitu selain adik-adik membuat foto dan video liturgi dan gerak dan lagu, adik-adik juga membuat kartu ucapan Natal untuk kakak guru kelas masing-masing. Oke, dikumpulinnya kemana Kak? Nah gini, jadi Aha. semuanya kartu ucapan Natalnya itu dikumpul, difoto kartu ucapannya dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Ke grup ya? Ke grup. Oke. Nah tapi kartu ucapan Natalnya, fisiknya itu nanti dibawa saat pengambilan kado Natal Kak. Oke, jadi selain waktu Natal yang berubah, adik-adik juga diminta untuk membuat kartu ucapan selamat Natal untuk kakak kelasnya masing-masing. Ya. Difoto dan dikirim ke grupnya ya Kak. Ya. Nanti yang kertasnya, yang bentuk fisiknya adik-adik bawa ke sekolah minggu saat mengambil kado Natal. Nah, Oke, berarti itu aja ya Kak? nah tapi untuk adik-adik yang rumahnya jauh Oke. atau nggak sempet kirim kado Natalnya, nggak Oke. apa-apa disimpan dulu aja. Yang penting fotonya udah dikirim ke grup kelas masing-masing. Oke. Pokoknya informasi selengkapnya nanti akan di-share oleh kakak gurunya masing-masing. Oke? Oke, disiapin ya. Iya, jangan lupa disiapin ya adik-adik. Adik-adik di rumah dan kakak Pasca pasti sudah percaya dong bahwa Tuhan selalu ada di hati kita dan menjadi gembala yang baik buat kita semua. Pastinya dong Kakak Agnes. Nah untuk itu yuk kita puji dan muliakan Tuhan Yesus bersama Putri Sion dengan menyanyi lagu Putri Sion Nyanyilah. Yerusalem,
ibadah kita nggak terasa ya Kak? Betul banget, kita udah nyanyi bareng-bareng, kita udah dapat ayat hafalan yang perlu adik-adik hafal dan kirim ke kakak guru kelasnya masing-masing. Kita juga udah mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta yang isinya apa sih Kakak Agnes? Intinya kita harus mempersiapkan diri menyambut Raja Damai. Kita harus cek diri kita udah persiapkan belum diri kita dengan baik untuk menyambut Raja Damai. Kita sudah sering berdoa enggak sebelum tidur, sesudah tidur, mau makan pagi, kita harus cek apakah kita sudah rajin berdoa, kita bantu mama papa enggak di rumah. Kita harus pastikan kita sudah siap menyambut Raja Damai. Betul banget, yang doanya masih bolong-bolong dan masih suka ngelawan orang tua, berarti mulai sekarang harus diubah ya Kakak Agnes ya? Bener banget Kakak Pasca. Oke, dengan begitu kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Adik-adik sampai jumpa di ibadah selanjutnya bersama kakak guru sekolah minggu yang lain ya. Adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan kita sudah boleh beribadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Biarlah melalui ibadah kami ini kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih mempersiapkan hati dan pikiran kami di dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Berkati kami semuanya, berkati adik-adik sekolah minggu semuanya dalam melakukan aktivitas sehari-hari kami tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat Advent yang pertama untuk kita semuanya. Tetap bersukacita, tetap bergembira. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Nah, sekarang kakak mau membacakan 5 nama adik-adik yang tugasnya telah terpilih menjadi tugas terbaik dalam mengerjakan aktivitas kelas pada tanggal 15 November 2020 ya. Kelas Sukacita, 4 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Given Habeahan, Yesus cinta semua. Ceris Sirait, Semua anak di dunia. Felis Doloksaribu, Kuning dan hitam, semua dicinta Tuhan. Sarah Nababan, Yesus cinta semua anak
Kelas TKA, 2 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Aurel Sitorus, Yesus cinta anak-anak. Dean Sinaga. Semua anak di dunia. Kelas TKB, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Gafrila Habeahan, Yesus cinta semua anak. Ebenezer Napitupulu, Semua anak di dunia. Clinton Aaron Silitonga, Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Justin Simatupang, Yesus cinta semua anak di dunia. Nadine Silalahi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kelas 1, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Godwin Ben Oliver Sinaga, Kami suka bermain bersama. Yohana Frisilia Pangaribuan, Saya mengasihi teman, mendoakan teman, dan bermain bersama teman. Stephen Delfart Simatupang, Mendoakan teman, mengasihi teman, membantu teman. Keira Anggi N Pasaribu, Jadi Anggi akan mengasihi dan mendoakan teman-teman. Yovita Olivia Hutasoid. Saya teman-teman. Kelas 2, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Zevan Tambunan, Mengasihi, mendoakan, menolong. Kezia Mora Pasaribu, Mengasihi, mendoakan, menolong teman-teman, saudara semua. Kelas 3, 1 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Sarah Tampubolon, Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kelas 4, 4 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Simon Nababan, Rajin baca kitab, share pada saudara, rajin belajar. 1 Petrus 4 ayat 8. Reynard Doloksaribu, Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Rajin berdoa, percaya selalu, memuji Tuhan Yesus. Yugo Siagian, Sebab kasih menutupi banyak dosa. Timothy Tambun. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kelas 5, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Kezia Sihombi, 1 Petrus 4 ayat 8. Natasha Siahaan, Tetapi yang terutama Stephen Lindong, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain. Vika Panjaitan, Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Putri Situmora. 1 Petrus 4 ayat 8. Kelas 6, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Deborah Sinagi, 1 Petrus 4 ayat 8. Florida Nababan, Tetapi yang terutama, Johannes Siahaan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Gloria Sitanggang, Sebab kasih menutupi semua segala dosa. Enos Marbun. 1 Petrus 4 ayat 8. Yeay, selamat ya untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas aktivitas kelasnya. Untuk adik-adik yang belum terpilih menjadi 5 terbaik, jangan patah semangat ya. Adik-adik harus lebih semangat dalam mengerjakan aktivitas kelasnya. Untuk melihat 5 terbaik, aktivitas kelas dengan lengkap, adik-adik, mama, dan papa bisa melihatnya di Facebook atau Instagram SKM HKBP Depok Timur. Semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.